dan simbolis dari penerbit Islam Nusantara Center atau Pustaka Kompas kepada Pak Kiai Sastro nih penulisnya. Ini warna merah putih sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Makasih Gus. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum ke Pak Kiai Sastro, saya tidak bisa untuk tidak memanggil Kiai ya. Karena bagi saya beliau Kiai. Sebelum kita ke Kiai Sastro, kami mohon kepada Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, sekaligus tuan rumah sebenarnya. Karena Islam Nusantara Center ini kantornya berada di seputaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Ibu Profesor, kami persilakan Bu untuk menyampaikan keynote speech-nya. Mau silakan Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para yang hadir semua ya, para narasumber pada acara bedah buku dan webinar atau launching buku Muhasabah Kebangsaan yang saya banggakan, Mas Ngatawi Al-Zastrow. Karyanya monumental dan muncul sangat timely atau sangat tepat waktunya di masa kita semua sedang mengalami pandemi COVID-19. Yang saya banggakan yang hadir semua pada forum ini di semua platform yang menyaksikan acara penting ini. Alhamdulillah, kita saksikan buku tebal Muhasabah Kebangsaan, Renungan Strategi Kultural Islam Nusantara dalam Beragama, Berkebudayaan, dan Berbangsa. Telah terbit dan diterbitkan oleh Pustaka Kompas. Acara ini juga diinisiasi oleh Islam Nusantara Center. Saya sangat senang acara ini bisa terlaksana dan alhamdulillah saya diundang untuk menyampaikan sambutan. Saya mengucapkan selamat dan berdoa agar pengarang buku ini, penulisnya ya, Mas Zastro, saya biasa memanggil begitu. Mungkin kita sudah lama tidak berjumpa. Masih sejak zaman Gus Dur dulu ya, ada banyak acara, atau sejak zaman almarhum semua sudah ya, Pak Kiai Hashim Muzadi. Kita beberapa kali ketemu dan dalam beberapa forum juga bertemu. Kalau saya tidak lupa bahwa Mas Zastro ini adalah budayawan Islam Nusantara yang karyanya monumental, baik itu diakui ya oleh warga NU, tapi juga diakui secara nasional bahkan internasional. Saya menyaksikan hal seperti ini dan untuk itu dengan bangga saya mengucapkan selamat atas terkumpulnya hikmah-hikmah, mutiara-mutiara pikiran yang terlintas dalam buku ini. Katanya ditulis dalam 3 tahun, maka hikmah ini diwujudkan dalam bentuk buku dan akan lestari, bisa dibaca oleh siapapun, khususnya penting untuk generasi muda, juga tentu untuk generasi milenial yang sekarang ini masih mencari jati diri, mencari bentuk untuk memahami kebangsaan seperti apa di tengah juga banyak permasalahan bangsa dan bahkan dunia. Untuk itu saya bangga dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala buku Muhasabah Kebangsaan ini diluncurkan pada saat ini. Isinya
menarik ya. Jadi ini saya beri nama Kitab Peradaban. Nah, Kitab Peradaban ini tentu memenuhi berbagai syarat atau indikator. Indikator-indikatornya sangat banyak ya. Dari daftar isi buku ini pun kita melihat wawasan luas, bukan hanya Nusantara, artinya wawasan untuk NKRI, tetapi juga dunia. Karena banyak mengomentari juga hal-hal yang bersifat transnasional, maka tulisan ini penting untuk dibaca. Saya memahami bahwa muhasabah itu tentu dilakukan ya untuk sebuah bidang kehidupan. Muhasabah kebangsaan berarti pilar-pilar membangun peradaban itu tidak lepas dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, ya, tentu budaya juga. Jadi muhasabah ini penting untuk kita semua lakukan karena mencatat tentang sejarah, torehan sejarah yang sudah dialami oleh penulis, oleh kita semua, merupakan landasan bagi kita membangun di masa yang akan datang. Jadi buku muhasabah ini merupakan torehan sejarah penting dalam satu masa ini dan perlu dilanjutkan lagi. Nah, itu saya dorong untuk dilanjutkan. Saya kira tidak akan berhenti ya, jiwa menulis, berpikir, memberi inspirasi dan juga perwujudan dari suasana batin, kerohanian ini muncul setiap saat dan tentu bisa dituliskan. Saya yakin Mas Dastro bisa melakukan ini, melanjutkan perjuangannya lagi. Dan buku selanjutnya kita nanti tentu tidak terlalu lama karena makin banyak permasalahan nasional, tentu makin banyak pikiran yang kita bisa berikan, saran-saran konstruktif bagi bangsa, bagi umat, bagi negara. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tema penting tentang Pancasila, kebinekaan, penegasan kembali 4 pilar kebangsaan, ini penting. Tidak ada tawar-menawar tentang hal ini dan jelas diletakkan di awal buku, maka siapapun yang mau mengerti tentang Indonesia, bacalah di bab 1 ini, karena kita di sini jati diri bangsa Indonesia dengan falsafah negara Pancasila itu sudah tidak bisa digoyahkan lagi, dan insya Allah Indonesia akan lestari langgeng ratusan tahun ke depan karena kita sama-sama ingin bersatu dan juga memperkuat negara ini dari segala bidangnya. Saya juga melihat buku ini bukan hanya tentang kebangsaan, tetapi mengakui keulamaan dan juga kearifan dari para kiai. Ini tidak bisa dipungkiri sejak zaman dulu, bukan sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi sejarah panjang ulama dan kiai di seluruh pelosok Nusantara sudah ada dan diakui, tidak bisa diragukan lagi. Untuk itu kita melanjutkan perjuangan mereka dan kearifan-kearifan dari para kiai inilah yang menjadi contoh. Wajib kita baca karya-karya asli dari para kiai, para ulama Nusantara, lalu kita mengomentari, memberi ulasan, dan mengaitkannya dengan zaman sekarang. Ini sangat penting sekali. Tentu buku ini bagian besar
dari buku ini berbicara tentang NU, warga NU, serta mazhab NU ya, yang menjadi dasar dari di sini disebut ada kata soliditas dan solidaritas. Ini penting sekali karena sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan terbesar di Indonesia, sudah diakui dunia juga dan dikagumi oleh seluruh dunia. Saya dalam perjalanan saya ke berbagai negara, tentu NU Nahdlatul Ulama ini sudah dikenal, di samping juga organisasi lainnya, Muhammadiyah dan juga Al-Wasliyah dan lainnya. Tapi Nahdlatul Ulama ini dari namanya saja punya karisma. Namanya ya, Nahdlatul Ulama dalam bahasa Arab ini karismatik sekali. Dan tentu warganya juga pengikutnya semua bangga dan juga memikul amanah sebagai ulama. Ya, saya harap demikian. Walaupun ulama bertingkat dan juga warga NU juga memenuhi ruang-ruang kehidupan penting di Indonesia, bukan hanya ulama, tetapi bekerja keras di semua bidang, membangun semua bidang. Untuk itu soliditas yang dicanangkan oleh penulis, Mas Sastro ini memang penting. Dan juga warga NU bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan. Nah, perempuan sangat jelas nyata. Saya waktu ceramah ya di depan Raja Maroko tahun 2017, saya mengatakan bahwa wanita perempuan Indonesia itu sangat aktif dan jumlahnya sangat banyak, sehingga saya menyebut angka perempuan di Indonesia yang aktif di majelis taklim, di organisasi kemasyarakatan keagamaan itu 80 juta. Ini perkiraan saya, 80 juta perempuan Nusantara aktif di berbagai bidang. Ini tentu bersama-sama dengan yang laki-laki mampu membangun bumi Nusantara dan juga negara Republik Indonesia ini dengan baik. Di akhir saya melihat juga di buku ini kata muhasabah dimuat dalam 2 bab, muhasabah politik dan muhasabah kebudayaan. Ya, tadi saya katakan bahwa kita wajib melakukan muhasabah. Muhasabah itu artinya mengintrospeksi diri untuk melihat jasa kita, kiprah kita di berbagai bidang kehidupan, lalu untuk diperbaiki dan diislahkan dengan berbagai pihak, berbagai pemikiran untuk meraih ridha Allah dan untuk meraih perbaikan, perubahan ke jalan yang lebih baik, insya Allah. Nah, jadi 2 bab tentang muhasabah politik ini penting, muhasabah kebudayaan juga. Saya kira nanti para narasumber akan mengulas sangat banyak tentang sisi-sisi buku ini. Tentu ada banyak yang mengenal secara pribadi Mas Sastro. Ini juga sangat menarik untuk disimak acara ini, dan saya juga bersyukur berkenalan ya lebih jauh juga dengan istri Mas Sastro ini, Mbak Arifah. Walaupun di awalnya Mbak lupa ya kapan ya ketemu Amani, tetapi saya tidak lupa dan beberapa kali menjadi kenangan bagi saya. Dan terima kasih kepada penyelenggara telah mengundang saya. Saya senang sekali sehingga bisa melakukan mengingatkan kembali tentang sumber daya yang ada di Indonesia ini sangat potensial dan kita semua berada di dalamnya. Untuk itu kita harus berkontribusi positif.
dari ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Artinya, sadaqallahul azim, artinya Allah memerintahkan kita untuk bekerja, untuk berbuat, untuk bertindak di bidang apapun, maka Allah akan melihat upaya kita memberi ganjaran yang setimpal, bahkan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Untuk itu kita melakukan perintah agama, perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita saling bersatu sebagai satu tubuh, satu badan yang menyehatkan dan tidak merasakan ada yang sakit atau ada yang lemah. Kita saling menguatkan, menyehatkan, dan juga menguatkan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada penulis Mas Sastro yang sudah memberikan nasihat, memberikan inspirasi, juga menulis. Ya, menulis itu sangat menyehatkan jiwa dan raga. Saya yakin itu. Untuk itu kita nanti tulisan-tulisan selanjutnya dan juga dari tokoh-tokoh lain. Insya Allah semua merupakan kiprah positif bagi negara, bagi bangsa, bagi umat di Indonesia, insya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Rektor. Kami juga bangga kepada Ibu nih sebagai rektor perempuan pertama ya, UIN Jakarta. Pertama ini, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah.